sejak dikembangannya AI ini mulai tambah susah cari kerja. Perusahaan pada rata-rata pakai AI untuk vibe coding. Gak banyak yang di PHK, hiringnya semakin sedikit sekarang. Tuh seperti Cloud Code, Codex bakal menggerus posisi junior. Pakai AI untuk sehari-hari butuh investment. Pionir tertingginya di bidang robotics. Pekerjaan-pekerjaan fisik juga bakal digantikan sama robot nih. Indonesia banned AI. Mereka tuh sebenarnya simpan memori tentang kita karena AI ini sendiri teknologi yang mahal, jadi nggak bisa gratisan gitu lah. Pakai ya gratisan itu nggak bisa. Halo Dave, selamat datang di The Soul of Founder Podcast. Halo kok. Dave, kita tahu bahwa AI adalah hal yang sangat menarik, tapi di sisi lain juga sangat menyeramkan ya. Banyak banget orang-orang yang, menurutku orang-orang melihat AI itu sebagai dua sudut pandang yang berbeda. Satu, orang yang menganggap ini adalah masa depan dunia, sedangkan di sisi lain adalah orang-orang yang menolak adanya keberadaan AI. Betul. Aku pengen tahu, menurut Dave, apa satu hal paling menyeramkan yang bisa dilakukan oleh AI saat ini yang banyak orang nggak tahu? Oke, mungkin salah satu hal yang AI paling menyeramkan sekarang itu di deepfake. Karena sekarang itu lagi dikembangkan banget di arah deepfake, terutama untuk real time. Dan ada salah satu AI yang sudah pernah aku coba untuk real time deepfake ini. Mungkin yang bisa dirasakan sekarang di media sosial adalah banyaknya muncul akun-akun yang menggunakan deepfake AI ini. Atau maupun itu buat iklan ataupun buat hal yang kurang pantas. Dan itu sudah sering aku lihat juga sih di akun media sosial. Dan targetnya itu untuk orang-orang yang nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya hasil generate dari AI. Oke, tujuan orang membuat akun atau konten menggunakan deepfake AI ini biasanya arahnya itu kemana? Arahnya sih ke konten dewasa ya kalau sekarang ya. Terus juga mereka itu benar-benar pakai model AI itu yang tercanggih gitu. Jadi seperti contohnya deepfake, mereka pakai model Kling ataupun model Seedance, dan di situ tuh mereka generate rupa perempuan yang kemudian itu dijadikan konten yang nggak pantas gitu. Oke, aku punya pertanyaan menarik menurutku. Dari sudut pandang seorang praktisi AI, orang yang ngerti AI, Dave, menurut Dave, apakah tindakan ini tuh sebenarnya tindakan yang salah? Atau sebenarnya ya wajar aja di dalam masa pengembangan AI ini? Kalau dibilang secara etis pasti salah. Karena ini yang bisa mengenerate suatu karakter AI itu bisa dari siapa saja gitu. Dan itu bisa disalahgunakan dari negara manapun. Cuma kalau dari perkembangan AI sendiri, ini tuh merupakan salah satu hal yang perlu dilakuin. Karena perusahaan-perusahaan sekarang juga lagi mengembangkan anti deepfake. Jadi dari seiring perkembangannya deepfake ini, perusahaan-perusahaan juga jadi belajar kan deepfake technologies itu seperti apa. Terus mereka juga mengembangkan deteksi deepfake itu seperti apa. Menarik. Dave, aku juga pernah lewat satu konten tentang Dave di akunku yang menunjukkan bahwa ada satu artikel yang menunjukkan bahwa gelombang pekerjaan yang diperkirakan akan hilang dengan perkembangan AI. Namun kita tahu bahwa gelombang itu belum terjadi, lonjakannya sangat gede di awal tahun ini atau semenjak ChatGPT muncul. Aku punya pertanyaan, kalau menurut Dave, apa yang bisa kita lakukan untuk kita tidak hilang dari perkembangan zaman ini, kita tidak kalah dengan waktu, kita tidak kalah dengan AI. Apa yang harus kita lakukan selain dari kita belajar AI doang? Oke, hal yang pertama perlu dilakuin itu stay up to date sama berita sih. Terutama berita yang terkait sama teknologi. Karena memang kalau di bidang AI ini sendiri, setiap hari atau bahkan setiap 6 jam itu selalu muncul berita yang baru atau tools yang baru. Dan itu mungkin alasan kenapa kok banyak orang itu merasa ketinggalan nih di bidang AI ini gitu. Jadi selalu up to date sama berita, mungkin setiap hari itu baca tentang berita AI ini. Dan juga nggak perlu yang belajar terlalu dalam. Tapi misalnya kita mau menggunakan AI untuk kehidupan sehari-hari, itu perbanyak aja di eksekusinya. Jadi nggak usah terlalu banyak konsumsi ilmu-ilmu baru, karena memang setiap hari pasti ada kalau AI ini. Menarik, Dave. Dari sudut pandangku, perkataan Dave yang bagian nggak perlu update ilmu sebanyak mungkin terhadap AI. Correct me if I'm wrong. Tapi menariknya adalah Dave adalah seorang content creator AI. Menurutku apa pembeda orang-orang ini dia harus belajar AI terus-menerus
apa informasi yang dia harus pelajari terhadap AI secara terus menerus, sama apa yang ya udah, yang penting kita ngerti use case AI ini apa. Apakah itu tergantung oleh model AI-nya atau apa gitu. Kalau AI sendiri itu ada banyak bidangnya ya. Misalnya AI untuk kreatif. Jadi AI ini bisa digunakan untuk membuat gambar atau membuat video AI. Ada juga AI automation yang bisa ngebantu bisnis atau kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa lebih menghemat waktu, fokus dan juga tenaga. Terus ada juga AI buat karir yang itu perlu ngoding, yaitu engineering-nya kan, engineering dari AI-nya. Jadi model-model AI itu kan tidak muncul dengan sendirinya, pasti kan ada yang ngembangin kan, ada yang riset, ada yang juga ngoding di belakangnya. Jadi itu bidang-bidang itu buat orang-orang yang mau belajar AI perlu pilih salah satu yang sesuai dengan use case-nya dan kemudian pelajari itu aja. Tapi kalau aku sebagai content creator, karena memang aku juga membuat konten kan, jadi aku harus selalu up to date dengan informasi terbaru. Terhadap tiga-tiga ini. Betul. Jadi karena aku sering menerima pertanyaan dari ketiga bidang ini nih. Jadi aku perlu terus update tentang hal itu. Meskipun kalau untuk orang-orang yang mau menggunakan AI itu nggak perlu se-update itu. Kayak setiap hari harus yang terbaru itu nggak perlu. Tergantung use case-nya. Menarik, berarti poinnya adalah bagaimana kita setidaknya mengerti bahwa ada 3 perbedaan AI ini dan use case general aja terhadap 3 AI ini. Betul. Menarik. Dave, aku juga punya pertanyaan. Kalau tadi aku tanya tentang apa yang paling menyeramkan yang bisa dilakukan oleh AI, aku pengen tahu apa hal yang paling berguna yang bisa dilakukan oleh AI yang banyak orang nggak tahu. Oke, kalau setauku orang-orang Indonesia itu baru tahu cara pakai ChatGPT dan mungkin baru mau mulai masuk ke Gemini, Cloud, dan salah satu aspek di bidang AI yang bakal membantu orang itu di bidang produktivitas. Karena di sini di mana yang sebelumnya kita belajar mungkin harus searching di internet, di sini kita bisa belajar lewat AI. Misalnya mungkin banyak orang nggak tahu ada Google Notebook LM, itu bisa dipakai buat belajar, yang dimana sumber-sumber kita bisa dijadiin kayak podcast, terus video, mind map dan lain-lain. Terus ada juga buat use case kita sehari-hari, yang dimana ini sangat memakan banyak waktu fokus kita. Itu kita bisa terapkan automation. Automation ini bisa menggunakan teknologi seperti tools N8N, Cloud Code, Open Cloud, dan itu mungkin banyak dari orang Indonesia itu yang belum tahu cara pakai itu. Mungkin gapnya bahkan agak jauh. Ada yang sudah pakai itu dan ada yang belum pernah pakai sama sekali atau bahkan belum tahu. Itu di Indonesia menurutku ya. Kita agak terlambat dibanding dunia luar, karena aku juga melihat bahwa di tren di luar negeri itu cloud itu sudah jauh lebih cepat, tapi baru Betul. trending di Indonesia beberapa hari lalu. Aku punya pertanyaan penting, karena kalau kita baca di thread, kita baca di sosial media manapun, cloud lagi diagung-agungkan di Indonesia, seolah-olah ini adalah AI terbaik yang pernah ada. Menurut Dev, apakah cloud adalah AI terbaik saat ini? Oke, kalau untuk aku, karena aku memang di bidang IT nih, dan aku ada coding. Jadi aku pakai cloud yang versi terbaiknya. Jadi yang versi Cloud Max. Tapi kalau buat general use case ya, aku sendiri mungkin selain rekomend cloud, bisa rekomend Gemini. Karena di AI tuh kita tuh perlu multimodal AI. Dimana AI ini tuh bisa digunakan untuk teks, speech, musik, kemudian video dan gambar. Dan menurutku yang terbaik di bidang itu Google sih. Dan kalau untuk cloud, misalnya mau dibuat multimodal di arah pembuatan video, gambar itu kurang cocok. Cloud itu cocoknya lebih ke arah kita mau analisa finansial, kita mau pakai modelnya ini untuk kebutuhan teknis. Terus juga kita mau manfaatkan kemampuan penalarannya. Oke, Dave, kalau kamu cuma boleh pilih 3 AI sepanjang hidupmu, apa 3 AI yang akan kamu pilih? Oke, cloud pertama, kemudian cloud itu kan masuk ke cloud, jadi tetap di cloud. Terus Gemini, dan kalau aku pribadi Kimi. Menarik. Aku rasa banyak orang yang nggak tahu tentang Kimi AI. Betul, banyak yang nggak Let's tahu. talk about Kimi AI. Apa yang akhirnya membuat Dev seorang praktisi ini memilih Kimi AI? Karena I think mungkin cuma 2% atau 5% orang Indo yang tahu tentang Kimi AI.
Apa yang jadi alasan kenapa Dev milih Kimi AI? Jadi Kimi AI sendiri ini model dari China ya, dikembangin dari China. Dan seringkali model-model AI dari China ini di overlook. Jadi orang-orang itu sukanya model-model dari barat, dari US. Cuma yang membedakan Kimi AI itu karena selain harganya yang lebih ekonomis dan juga fungsi-fungsinya itu dia bisa digunakan buat generate PPT, slides, dan juga ada Kimi Cloud yang merupakan open cloud tapi lebih mudah lah setupnya di Kimi. Terus ada juga di Kimi ini ada AI agent yang kerja secara paralel. Jadi total 300 AI agent sekarang. Dan modelnya itu nggak kalah bagus sama cloud, sama ChatGPT dan juga sama Gemini. Jadi aku juga sering banget pakai Gemini ini. Menarik. Ini insight yang sangat membantu menurutku karena I think kebanyakan tadi Dev mention bahwa Kimi ini juga lebih ekonomis secara harga. I think aku melihat banyak banget audience atau banyak banget orang di sosial media yang mengeluh atau menjadikan alasan bahwa aku nggak bisa belajar AI karena aku harus keluar modal yang gede, karena ini berbayar ABCD. Ini bisa jadi salah satu opsi untuk mereka memulai. Atau Kimi ini tidak baik bagi pemula. Sebenarnya kalau Kimi ini malah cukup baik sih buat pemula, gampang banget pakainya. Oke, menarik Dev. Aku juga punya pertanyaan lanjutan. Jadi tadi kita sudah ngomongin tentang bagaimana ini menyeramkan, bagaimana ini paling sangat berguna. Let's talk about, I don't think banyak orang yang akhirnya terjun dalam dunia AI, meskipun kita tahu bahwa AI ini sangat bermanfaat dan lain-lain. Aku pengen tahu apa turning point di hidupnya Dev yang akhirnya bikin Dev ngerasa this is apa yang akan aku kerjakan dalam hidup. Ini akan aku dalami. Apa turning point-nya? Jadi awalnya aku sedikit cerita ya. Ini awal aku kuliah. Itu tuh aku maunya jadi software developer atau software engineer. Kembangin software, bikin website, bikin aplikasi. Dan kemudian pada saat itu aku semester 3 ada pilih peminatan. Dan pada saat itu juga ChatGPT trending. Dan aku lihat, wah menarik ini teknologinya. Dan akhirnya dari situ aku mulai belajar tentang AI. Dan ternyata, wah AI ini cukup dalam di bidang matematikanya. Kalau kita bicara soal riset dan engineeringnya, wah dalam banget di bidang matematikanya. Terus aku jadi tertarik buat ngulik lebih dalam lagi di bidang AI ini. Dan gimana AI ini tuh bisa dikembangin untuk memajukan kehidupan manusia. Gimana akhirnya Dev bisa tetap konsisten dan tetap belajar dan akhirnya bisa mencapai titik yang lumayan tinggi di Indonesia sebagai content creator AI. Oke, jadi awalnya terjun ke AI itu, awalnya aku tuh tertariknya sama ChatGPT kan. Cuma awalnya aku merasa nggak suka nih, karena jadi ya perlu belajar kalkulus, aljabar linear. Dan aku awalnya nggak tahu kalau AI itu perlu belajar ini. Tapi seiring kelamaan waktu, itu aku mulai terbiasa kan belajar AI dari segi codingnya dan lain-lain. Terus aku lihat, oh ternyata orang-orang Indonesia nih mau belajar AI, cuma kan belum tentu mereka mau belajar di sisi teknisnya kan. Dan di sini aku juga mulai belajar ke tools-tools AI yang bisa ngebantu banyak orang. Dan menurutku juga kalau buat kebanyakan orang yang mungkin Samuel tadi sempat bilang bingung mau mulai dari mana, itu juga diserahkan ke use case masing-masing. Karena AI ini cakupannya luas banget, gak bisa kita pelajarin semua sih. Berarti kalau kita mau belajar AI, kita juga harus pilih apa masalah yang ingin kita selesaikan menggunakan AI ini, bahwa kita bisa belajar ini tuh. Betul, karena AI ini sendiri teknologi yang mahal, jadi nggak bisa gratisan gitu. Oke, ya gratisan itu nggak bisa. Jadi kayak pilih yang sesuai use case-nya, terus keluarin modal yang bisa dikeluarin gitu. Menarik. Kalau kita ngomongin mahal, kita kembali ke topik cloud tadi. Kalau kita jangan pakai study case-nya Dev, karena Dev pakai cloud code dan lain-lain, I think it's worth it untuk bayar Pro Max $100. Bagi orang-orang yang baru belajar, bagi orang-orang mungkin anak kuliahan yang normal-normal aja use case-nya, apakah recommended kalau kita bayar cloud yang berbayar, yang Pro ataupun yang Max? Worth it kalau dipakai seharian. Worth it banget. Menarik, karena kita ada limit per 4 jam ya kalau nggak salah ya. Kayaknya kalau yang Pro sih, tapi kalau yang Max itu kayaknya buat seharian cukup. Oke, menarik. Berarti tetap recommended untuk anggapnya itu investasi untuk kehidupan yang lebih baik. Iya, buat produktivitas biar lebih cepat kerjanya.
Nah, aku rasa banyak juga orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam AI karena mereka ngerasa ini akan bisa bantu hidup mereka secara produktivitas. Terutama anak muda, dan aku pun kayak gitu. Aku terus memikirkan di bagaimana aku bisa tidak terus bekerja sangat-sangat capek dengan menggunakan AI ini. Nah, coba kasih kita tips and trick kalau kita dari orang yang nggak ngerti AI sama sekali, mau ningkatin produktivitas sebagai student, sebagai mahasiswa, apa step by step yang harus kita lakukan? Step by step yang perlu dilakukan adalah perbanyak eksekusi dulu, jadi by praktek. Dicoba aja AI tools yang sekarang ada, bukan cuma kayak ChatGPT, Gemini, Claude, ataupun Kimi, Qwen, DeepSeek, tapi juga kayak ada juga loh kayak Higgsfield, Glam AI, ini bukan sponsor, tapi kayak tools-tools yang buat video making. Ada juga yang buat automation seperti N8N, yang dimana itu juga cukup dalam nih. Tapi semua itu di learn by doing aja. Dan setelah learn by doing, baru kita cari mentor yang memang sudah mempelajari tentang hal itu lebih dulu. Misal kita bisa beli course dari luar negeri, atau juga bisa dari course dari orang-orang lokal Indonesia, kayak gitu sih. Apakah menurut Dev kalau Dev ngonten itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat atau mencegah Dev juga bisa digantikan oleh AI? Betul. Tapi kita tahu sama-sama tahu bahwa ada sekarang model AI, bahkan Higgsfield bisa bikin generating talking head video kayak gini ya muka kita. Dan apa yang membuat konten itu bisa bikin kita lekang atau tidak kalah oleh AI ini? Oke, jadi sebenarnya konten kreator ini sangat-sangat mungkin ya kalau digantikan sama AI. Karena kan kalau kita bicara konten ada dua tipe kan ya, yang faceless sama yang mau personal branding. Tapi sekarang dengan kemunculan bisa bikin karakter AI yang sangat menyerupai dengan aslinya, itu menurutku yang faceless mulai nih ke arah situ. Cuma yang membedakan dari manusia dengan AI adalah kita tuh bisa masukin kita punya storytelling, kehidupan asli kita ke dalam situ. Gitu sih. Jadi aku selalu bilang bahwa buat anak muda ngonten lah, karena ini akan membuat kita selamat dari gelombang mengerikan yang ada, apalagi dalam beberapa tahun ke depan. Dev, aku melihat Dev sebagai orang yang lumayan sukses, hebat, keren, dan lain-lain. Aku pengen tahu, kira-kira apa satu nasihat terbaik yang pernah Dev dapatkan dalam hidup? Kerja keras, jangan menyerah. Simple as that. Nah, kalau tadi nasihat terbaik, let's talk about nasihat terburuk. Apa nasihat terburuk yang pernah Dev dapatkan dalam hidup? Nasihat terburuk yang aku pernah dapat itu sebenarnya ini mungkin subjektif juga ya. Cuma aku nggak percaya yang kita itu kerja sedikit, kemudian kita bisa santai-santainya itu banyak. Kayak misalnya ada buku yang 4 Hour Work Week, aku kurang percaya yang itu sih. Jadi bahwa kita kerja dikit, terus kemudian kita bisa santai-santai. Jadi aku percayanya bahwa kita sebagai manusia harus contribute to society lah. Jadi kayak kita tuh contribute ke bidang apapun, terus kita contribute ke masyarakat gitu. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang kita tuh melakukan suatu hal yang mudah, terus habis itu kita dapat imbal hasil yang lebih cepat gitu. Bahkan mungkin bisa beresiko. Kalau misalnya kita melakukan kejahatan gitu ya, itu beresiko di penjara, beresiko merugikan orang gitu. Oke. Dev, aku pengen coba kulik di bagian konten. Jadi aku pengen tahu kalau Dev sendiri selama ngonten, apa tools yang paling sering Dev gunakan? Tools AI yang paling sering Dev gunakan yang bisa akhirnya ngebantu proses konten Dev untuk sampai di titik ini. Oh, yang pertama itu Cloud. Kembali cloud. Kembali Cloud. Dan juga Gemini. Tapi ada satu tools ini yang aku pakai sekarang. Tools ini tuh berisi API atau kumpulan model-model AI lah di dalam. Misalnya kayak Seedance, Kling, kemudian Nano Banana. Aku pakai Key AI. Ya kan, jadi di situ tuh aku ambil beberapa API model. Aku ada bayar juga, bayar $, buat creditsnya.
Terus di situ aku pakai aja semua model yang aku butuhin. Baik itu buat generate gambar, generate video. Terus aku juga pakai banget N8N sama Cloud Code buat AI automation. Tapi kalau soal seperti yang buat kreatif seperti Higgsfield, itu aku kurang menguasai di bidang itu sih. Karena aku belum explore yang di bidang kreatif. Oke. Dave, kita sama-sama tahu bahwa di sosial media sekarang sangat digemparkan selain dari cloud adalah bagaimana AI automation ini dianggap sebagai suatu temuan yang luar biasa. Tapi aku tidak melihat use case yang sangat menarik dan sangat berguna saat ini. Apa satu use case dari AI automation atau AI agent ini yang sangat berguna yang akhirnya ngebuat orang-orang harus belajar dan pakai ini? Mungkin kita bicara dari pribadi dulu ya. Jadi kita cari dulu antara hal-hal yang sangat memakan waktu kita atau sangat memakan fokus kita. Jadi mulai dari situ dulu. Misalnya dari kita paling mudah lah, aku bicara paling mudah dulu, kita atur jadwal di Google Calendar. Yang dimana itu kita perlu nyusun jadwal, kita mikir, oh jam segini aku harus gini, jam segini aku harus gini. Dan itu sekarang sudah bisa di automationkan menggunakan AI. Jadi AI yang aturkan jadwal kita. Dia langsung buatkan jadwal di Google Calendar, terus kita tinggal chat aja, dia langsung buatkan di Google Calendar kayak gitu. Dan juga kita bicara juga automation sebagai employee, ya kan? Jadi anggapannya kita nggak mau punya karyawan dengan kita bayar mahal, yang dimana kita mungkin karyawan itu ada butuh cuti atau butuh naikin gaji, dan itu kita bisa pakai Open Cloud, kita konekkan ke Telegram, ya kan? Kita bisa gunakan ini workflow AI ini buat kita tujuannya buat marketing atau buat mungkin personal assistant dan lain-lain. Baru mungkin kita bicara ke bisnisnya. Kita bicara ke bisnis, kita bisa pakai tools seperti N8N maupun Cloud Code. Bedanya N8N dan Cloud Code ini adalah kalau N8N kita sendiri yang buatkan dari awal sampai akhir jalan kerjanya kan. Kalau Cloud Code ini AI yang bantu buatkan bahkan workflow automationnya. Contoh use case-nya itu seperti kita bicara buat analisa data. Misal di perusahaan ini kita punya data yang dalam jumlah besar. Dan kemudian data ini bisa dimasukkan ke dalam workflow automation menggunakan model AI dari Google misalnya. Dan dari model AI Google ini kemudian bisa dibuatkan gambar berupa insight analisis dari data-data tersebut. Yang dimana awalnya mungkin butuh tenaga kerja data analis buat analisa datanya, tapi sekarang sudah sangat possible menggunakan AI. Wow, gitu. Ini banyak yang orang nggak tahu. I think karena banyak orang ngerasa ya AI adalah sumber informasi doang. Bagaimana AI ini bisa ngebantu kita kasih jawaban pertanyaan dan lain-lain. Menarik, Dave. Aku juga pengen coba kulik dari sudut pandang anak muda yang masih grinding terus tiap harinya. What's the end goal dari Dave sendiri dalam hidup ini? Apa yang Dave kejar? Apakah dengan AI ini, Dave percaya seseorang yang mendalami AI itu bisa mengubah hidupnya atau mengubah takdirnya dalam hidup? Kalau mengubah hidup dan takdiran sih menurutku enggak, cuma dengan menggunakan AI ini bisa bisa bikin hidup kita tuh lebih efisien. Sehari-hari itu kita bisa fokus ke hal-hal yang penting aja, yang high level aja. Jadi sisanya yang mungkin membutuhkan banyak waktu itu bisa kita serahkan ke AI terus dibantuin. Karena banyak orang yang rasa bahwa dengan AI aku bisa santai-santai, hidupku bisa berubah. Tapi ada satu kutipan yang aku baca yang bilangnya kayak ada dua tipe orang yang menggunakan AI. Tipe pertama adalah mereka yang akhirnya menggunakan AI dan mikirnya semakin sedikit. Di sisi lain ada orang yang menggunakan AI dan mikirnya makin banyak. I think itu nyambung dengan konsep di mana
kita nggak mungkin bisa hidup dan berubah doang hidupnya dengan menggunakan AI doang. Menurutku iya. Aku juga mau ngutip salah satu perkataan dari Sam Altman, itu CEO dari OpenAI, bahwa meskipun ada AI ini, mikirnya nggak berkurang nih, tapi mikirnya tambah banyak. Jadi menurutku juga tools AI ini nggak bakal kayak bikin kita itu hidupnya lebih santai-santai gitu sih. Tapi yang ada tuh ya hidup kita lebih mudah, tapi juga kita kerjanya lebih produktif. Tapi bukan berarti kayak kita lebih banyak santai-santai gitu nggak kerja. Malah mungkin lebih banyak kerjanya karena kita semakin produktif gitu. Setuju. Bagaimana harusnya kita melihat AI ini dalam sudut pandang yang ini bisa membawa kita ke versi terbaik kita dibandingkan kita nyantai-nyantai dan ya udah malas aja dalam hidup. Dave, aku punya pertanyaan lanjutan. Apa cara terbaik untuk bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin menggunakan AI? Cara The terbaik adalah worst and the best way. the worst way yang aku sempat bilang tadi. Jadi membuat karakter AI yang orang-orang nggak sangka bahwa ini tuh di-generate AI dan kemudian kita exploit itu. Ini sangat umum sih, aku lihat sekarang udah terjadi sih, terutama di Instagram dan di TikTok, yang kemudian diarahkan ke website third party setelah itu. Jadi ini orang-orang ngebikin avatar AI antara perempuan atau laki, ya kan, dan dibuat ini dijadikan exploit bagi mereka untuk menghasilkan uang, gitu. Cuma kalau best case-nya, menurutku di bidang kita bisa menghemat uang, waktu, dan fokus kita. Yang dimana ini menurutku semua bisnis butuh sih. Jadi mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang atau menghemat uang, terus kemudian menghemat waktu, dan juga bisa mengalihkan fokus mereka ke hal yang lebih penting. Misalnya kayak di hal yang sama nih di video AI. Kalau kita lihat dari segi baiknya adalah kita nggak butuh biaya produksi yang besar banget buat kita ngebikin video. Semua itu bisa kita buatkan menggunakan prompt dan reference image. Misalnya kita menggunakan Seedance di Xfield. Ya mungkin ya kita cukup bayar sebulan $50. Terus bicara AI automation, kita bisa otomisasikan pekerjaan kita supaya lebih menghemat waktu kita dan juga kita bisa fokusnya ke hal lain gitu. Jadi kita nggak perlu nge-spend time ke satu hal yang menurut kita tuh repetitif, atau menurut kita itu selain repetitif juga kita bisa alokasiin ke yang lebih penting gitu. Oke. Menarik. Dave, aku mau coba ajak Dave main pilih-pilihan AI. Aku ada beberapa list AI. Kita coba tiga pertanyaan. Nanti Dave pilih AI apa yang menurut Dave lebih Dave pilih. Oke. Jadi kita mulai dulu. Pertama, nanti slide-nya ada ronde 2-nya. Pertama, Gemini atau ChatGPT? Gemini. Cloud atau Kimi AI? Cloud. N8N atau Open Cloud? N8N. Menarik. Lanjut. Kita nanti masuk ke ronde 2-nya mungkin di akhir sesi atau apa nanti. Dave, aku coba masuk ke sudut pandang yang sedikit lebih dalam. Jadi tadi kita ngomongin use case AI, kita udah ngomongin yang agak dalam, bagaimana ini menyeramkan di dunia nyata, bagaimana ini juga di satu sisi bisa membuat hidup manusia menjadi lebih baik. I think banyak orang yang akhirnya menggunakan AI ini dalam hal-hal yang salah yang kita di Dave bilang. Lalu bagaimana kita orang-orang yang anak muda yang punya ambisi mengejar uang sebanyak mungkin, kita punya ambisi untuk semakin cepat naik ke atas, kita bisa membedakan atau kita bisa membatasi diri supaya kita tidak masuk dan terjerumus ke dalam hal yang salah. Ini wajar banget ya buat anak muda, termasuk aku juga, yaitu pingin mencari uang sebanyak mungkin, mumpung masih muda kan, energinya ada. Cara memilihnya adalah kita mencari mentor yang dipercaya sama orang lain. Maksudnya adalah kita nggak pakai mentor yang atau konten kreator lah, konten kreator yang mengajarkan kita hal yang salah, terus juga komunitas yang mengikuti dia tuh kurang bener. Kayak
Ada sih konten kreator yang memang mengajarkan gimana cara buat karakter avatar itu, ya kan. Cuma ada juga yang mengarahkan kita sebagai untuk video editor. Menurutku itu yang lebih pantas sih. Dan juga ya, yang paling penting itu siapa yang kita dengar dan juga apa yang kita konsumsi. Karena anak muda kan mau belajar semuanya kan. Jadi tips yang aku bisa kasih adalah pilih baik-baik mau belajar dari siapa. Itu. Kalau Dave sendiri, siapa mentor yang Dave very look up to? Oh banyak sih. Banyak. Kalau aku sering nontonnya itu dari luar negeri dan juga beli course-course itu dari luar negeri. Jadi kalau mentor sendiri banyak sih dari praktisi-praktisi di luar negeri ataupun di dalam negeri juga. Dave, apa satu hal yang sebenarnya Dave tahu tentang AI, tapi Dave nggak pernah bilang di sosial media? Mungkin lebih ke sisi research ya, riset. Karena aku nih sendiri punya banyak research paper. Tapi aku yakin kalau misalnya aku bahas research paper yang dimana orang-orang nggak ngerti deh. Karena kan dalam bahasa Inggris terus juga sangat teknis kan. Nah itu aku jadi nggak pernah bikin konten tentang itu sih atau cerita tentang itu. Cuma aku di perkuliahan sering sama teman-temanku sama dosen juga itu bikin paper riset di bidang kesehatan ataupun AI buat pengembangan gambar kayak gitu. Menarik. Dave, kalau Dave bisa ulang beberapa tahun hidup Dave, karena Dave masih muda ya posisinya, apa yang akan Dave lakukan secara berbeda dalam hidupnya Dave? Terutama dalam bidang AI ataupun dalam bidang karir. Sepertinya kalau aku ngulang lagi ya dari awal, ya mungkin aku bakal belajar lebih awal sih. Karena dengan adanya AI zaman sekarang, ya aku juga merasakan sendiri bahwa aku malas belajar teori-teori computer science atau ilmu komputer yang lebih lama gitu. Padahal itu sebenarnya fondasinya untuk apa yang sedang dikembangin sekarang. Apakah Dave menyesal kuliah ketika adanya AI ini yang bisa bikin kita kasih informasinya sangat banyak? Aku ada sempat nggak expect juga. Awalnya aku kira pekerjaan IT, computer science ini nggak bakal tergerus. Tapi ternyata sejak dikembangannya AI ini, itu mulai tambah susah cari kerja. Itu aku merasakan sendiri dan aku lihat teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Karena semua di perusahaan pada rata-rata pakai AI untuk vibe coding. Jadi mungkin nggak ada yang kalau di Indonesia sendiri nggak banyak yang di PHK. Cuma hiringnya semakin sedikit sekarang. Itu yang aku rasain. Jadi ya mungkin apa yang aku bakal lakuin lebih awal ya itu. Jadi belajar fondasinya supaya aku dari fondasinya itu strong. Mungkin sejak aku dari zaman sekolah supaya pada saat aku kuliah portofolioku itu udah kuat banget gitu secara kompetitif. Menarik. Karena aku juga pernah baca data yang bilang bahwa memang tidak ada terjadinya PHK massal, tapi dari recruiting dari umur 22 sampai 28 itu sangat menurun drastis. Yeah. Karena Indian kita kalah secara efisiensi dengan AI. Bahkan aku sendiri ada kenalan mantan dosen kan ya. Dia sekarang kerja remote di suatu perusahaan Singapura. Dan dia bilang sendiri bahwa tools seperti Cloud Code, Codex itu bakal menggerus posisi junior. Karena ini sendiri sudah menggantikan. Jadi ini sudah dipakai sama senior, yang sudah senior ataupun sudah lead nih. Dan yang bisa dilakukan itu sama seperti seorang junior developer gitu. Oke, Dave, kalau tadi aku punya pertanyaan. Apakah dalam perjalanan Dave mendalami AI ini ada momen-momen di mana Dave ngerasa ini semua tuh sebenarnya nggak worth it, capek, habis uang, dan kalau ada kenapa Dave bisa tetap maju? Ini salah satu prinsip hidupku juga. Misalnya aku sudah terjun ke satu hal, aku fokus aja ke hal itu, apapun kesulitannya. Gitu. Apapun tantangannya, terus apapun kendalanya kan pasti jalanin. Aku tetap gas aja terus gitu. Itu salah satu prinsipku sih.
Meskipun memang ada beberapa hal yang aku sesali, tapi ya udah kita lanjutin aja. Aku penasaran, Dev. Berapa banyak uang yang udah Dev habiskan dari perjalanan untuk mempelajari AI ini? Let's say kita ngomongin range aja. Ini termasuk kuliah nggak? Enggak Oh masuk nggak kuliah. termasuk. Kalau nggak termasuk kuliah, puluhan juta. Wow. Karena belajar juga dari orang luar negeri yang lebih maju pola pikirnya, bahkan belajar juga dari orang lokal. Kayak banyak banget sih aku beli kursus-kursus gitu di bidang AI. Is it all worth it? Ada beberapa yang nggak worth it, tapi ketika digabungkan semuanya itu worth it. Karena membentuk diriku yang sekarang. Gitu. Menarik. Karena banyak orang yang akhirnya takut beli course AI karena biasanya kan juga course-nya rata-rata harganya lumayan. Yang akhirnya bikin orang, wah ini bisa jadi nggak worth it bagi aku. Nah, menurutku ya kalau mau pakai AI untuk sehari-hari butuh investment duit, dan itu semua worth it sih. Jadi kayak investment buat belajar sama orang lain, terus juga investasi buat toolsnya. Karena yang aku sadari juga banyak yang suka gratisan nih pakai AI. Nah itu sebenarnya bisa, cuma kalau mau kita mau harness the power of AI yang sebenarnya itu kita memang perlu investasi sih, bayar. Tapi at the end itu semua worth it. Itu investasi kita. Menurut Dev, dalam beberapa tahun lagi AI ini akan benar-benar tergunakan dengan full dan menggantikan orang-orang yang tidak kompeten dengan AI. Iya. Ada kemungkinan seperti itu. 3 tahun? 3 tahun, mungkin beberapa pekerjaan ya. Cuma kalau kita lihat dari lebih dari 3 tahun, bahkan pekerjaan yang termasuk fisik juga bisa mungkin jadi itu tergantikan. Karena nanti ini aku ada berencana untuk melakukan studi lebih lanjut ke Tiongkok kan ya. Dan kalau aku lihat sendiri di Tiongkok itu salah satu pionir tertingginya di bidang robotics. Kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya video-video yang sempat viral, yaitu dari Unitree Robotics, itu bahwa robot-robot itu kan sekarang sudah bisa salto, sudah bisa kungfu, sudah ada robot anjing gitu kan, yang jadi companion manusia. Gak bisa dipungkiri juga bahwa mungkin pekerjaan-pekerjaan fisik juga bakal digantikan sama robot nih. Kayak rumah tangga kayak gitu itu bisa digantiin. Oke, tadi aku mau lanjut ke ronde-rondean kita. Tadi aku dapat 3 jawaban, ada Gemini, Cloud, dan N8N. Sekarang dari ketiga ini, aku mau Dev cuma bisa pilih satu doang. Jadi, dari antara Gemini, Cloud, dan N8N, apa yang akan Dev pilih? Kalau cuma bisa pilih satu AI dalam hidup. Oh ya, sebenarnya N8N ini suatu tools yang kita bisa pakai banyak model sih sebenarnya. Jadi dia tuh sebenarnya buat bikin workflow AI automation. Jadi ya kita bisa pakai model Gemini dan Cloud di situ. Dan itu bisa buat kita automation tugas-tugas kita sehari-hari. Cuma kalau AI companion yang aku bakal pakai sehari-hari, yang maksudnya bukan buat kerja, I would say Gemini sih yang paling buat general purpose. Karena dia bisa buat video, bisa buat musik, bisa buat podcast bahkan. Bisa buat banyak macem lah. AI dari Google tuh bisa dipakai buat belajar bahasa. Kayak barusan keluar juga, baru muncul. Itu Little Language Lessons. Itu aku pakai juga buat belajar Mandarin. Sebagai pengganti Duolingo. Dulu Duolingo yang terkenal. Sekarang Google ada ngembangin juga. Mungkin orang-orang banyak yang belum tahu nih. Kayak gitu. Terus dari Google juga bisa buat desain UI UX, desain aplikasi, website. Pokoknya kalau secara general purpose AI companion aku bakal Gemini sih. Cuma kalau bisa pilih banyak ya aku bakal pakai Cloud karena aku butuh coding. Oke. Ini pertanyaan dasar yang banyak orang pasti jadikan ini alasan kenapa tidak belajar AI. Apakah kita harus bisa coding kalau kita mau belajar AI? Oh, nggak harus. Yang penting disesuaikan aja sama use case-nya. Karena kalau coding itu serahkan saja kepada yang engineer lah, yang ngebangin AI ini. Biasanya orang-orang tinggal pakai aja, gitu. Pebisnis tinggal pakai buat apa? Buat bikin video iklan, buat otomisasi tugas-tugasnya. Terus orang-orang sehari-hari tinggal pakai buat konsultasi aja, misalnya konsultasi sama ChatGPT itu nggak apa-apa.
buat prompting lucu-lucuan, bikin gambar portrait itu juga bisa. Terus orang-orang mau bikin portrait buat LinkedIn misalnya, ya tinggal pakai aja yang biasa-biasa gitu. Tergantung use case sih. Jadi nggak perlu sampai belajar coding, belajar riset AI, nggak perlu. Oke. Dave, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup podcast ini. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah, aku mau coba lihat, karena aku melihat di Wiko sendiri kan kita di umur yang sama, kita berjalan di jalan yang berbeda. Tapi aku percaya bahwa setiap anak muda yang punya tujuan hidup, punya apapun yang dikerjakan, pasti ada titik rendah dalam hidupnya yang banyak orang nggak tahu. Aku pengen tahu apa titik terendah yang pernah Dave rasakan selama ini yang mungkin tidak terlihat dalam sosial medianya Dave. Jadi aku bicara kalau dulu aku sekolah ya. Dulu aku pas sekolah itu pemalu banget sih. Jadi bahkan nggak ada dalam pikiranku aku mau public speaking, mau konten, itu nggak ada. Jadi kayak bahkan mungkin sekarang aku rasa banyak orang itu yang nggak berani nih untuk nampilin muka mereka di kamera terus konten juga. Tapi aku juga dulu tuh kayak gitu. Mungkin orang-orang lihatnya sekarang kan dia berani gitu ya kalau ngomong di panggung atau misalnya ngomong di depan kamera. Tapi kalau aku yang sebenarnya dulu itu aku nggak pede. Jadi aku benar-benar belajar, benar-benar push diri sendiri gimana caranya supaya aku itu bisa jadi versi yang lebih baik gitu loh. Dan itu aku rasa semua orang juga harus kayak gitu. Terus titik terendah berikutnya adalah bahwa dulu pada saat aku masih di bawah naungan orang tua banget, itu aku males banget. Jadi kayak sekolah males, terus habis gitu nggak kepikiran cari uang. Tapi sekarang aku ketika udah mulai dewasa, ya aku bener-bener mikir gimana caranya supaya cari uang, dan aku bener-bener harus nge-push diri supaya rajin sih. Rajin sekolah juga, karena menurutku orang yang jelasin AI tapi kayak nggak paham AI itu sendiri, itu menurutku kayak kurang sih. Jadi aku benar-benar perlu benar-benar belajar gitu kalau sekarang. Oke. Apa yang akhirnya membuat Dave itu turning point hidupnya tuh ketika dari dulunya pemalu sampai akhirnya berani mulai ngonten? Apakah ada satu urgency yang Dave bikin sendiri atau situasi dari eksternal yang bikin Dave, oh kamu mau nggak mau kamu harus ambil jalan ini gitu? Gabungan keduanya sih, cuma lebih ngarah ke urgensi diri sendiri. Karena aku mau sukses, tapi aku mau sukses dengan cara aku bisa menginspirasi banyak orang. Karena dari urgensi itu akhirnya ya aku berusaha gimana caranya supaya ya aku berani tampil depan kamera, terus aku juga terus mengedukasi diri sesuai dengan bidang kompetensi yang aku miliki. Karena kan aku memang bidangnya di bidang AI ini, computer science. Ya aku terusin aja di bidang itu, tajemin gitu. Jadi aku punya pertanyaan, kalau Dave bisa kasih pesan ke anak-anak muda lain yang mau belajar AI, apa langkah yang tidak boleh mereka lakukan dan apa yang langkah yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa jadi yang terbaik di AI ini? Buat yang mau belajar AI, ini bicara apa? Di bidang mereka masing-masing atau? Di bidang masing-masing. Jadi tipsku adalah pelajari dalam di bidangmu, terus gak terdistraksi sama bidang-bidang yang lain. Dan jangan takut sama teknologi ini, tapi gunakan ini sebaik-baiknya. Pelajari sedalam-dalamnya apa sih yang bisa dipercepat dengan menggunakan tools AI. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Dave. Kalau Dave tidak bisa lagi menggunakan AI dalam hidup, apa hal terakhir yang akan Dave lakukan menggunakan AI sebelum Dave tidak bisa lagi menggunakan AI? Let's say Indonesia banned AI. Apa hal terakhir yang akan Dave lakukan oleh AI? Dari semua AI yang aku pernah pakai, aku bakal kumpulin history yang pernah aku lakuin di AI itu, semua memori yang mereka punya tentang aku. Karena kan di AI ini, mereka tuh sebenarnya
simpan memori tentang kita, tersimpan di dalam memori yang mungkin banyak orang nggak pernah buka nih di settings. Ya aku bakal tarik itu semua, aku bakal simpen itu semua percakapan, semua informasi. Dan mungkin salah satu hal yang aku bakal lakuin banget adalah aku kan pakai Cloud Code. Cloud Code bakal ku hubungin dengan Obsidian. Mungkin kalau orang-orang nggak tahu, Obsidian itu seperti note taking, seperti Notion, tapi dia itu lokal di dalam komputer kita. Dan dari penggabungan AI ini dengan Obsidian, Cloud Code dengan Obsidian, itu nanti informasi-informasi itu bisa dimasukin semua ke dalam Obsidian, jadi bank information gede, dan bahkan bisa jadi second brain kita. Itu sih yang aku bakal lakuin. Oke. Thank you Dave udah datang di The Soul of Founder Podcast. Oke, sama-sama.